Ya Nabi Daud, kita tahu Nabi Daud. Ya di kelas kisah online kita bahas panjang lebar Nabi Daud. Ya seorang nabi, seorang raja yang kekayaannya luar biasa. Tapi ternyata pola hidupnya kita tahu. Ya, keimanannya kita tahu Nabi Daud seperti apa. Nah, apakah orang yang seperti Nabi Daud ini pasti Allah berikan keturunan yang luar biasa. Ya, beliau seorang nabi, beliau seorang raja, ya seorang yang hartanya sangat banyak. Ya dikumpulkan. Ya kalau ilmu pasti Allah berikan kepada seluruh nabi. Tapi kalau kekuasaan tidak Allah berikan kepada seluruh nabi, tapi Nabi Daud Allah kasih. Eh, Tidak seluruh nabi Allah berikan harta, tapi Nabi Daud Allah kasih. Tapi ternyata Nabi Daud itu adalah seorang yang kemudian menjadikan harta dan kekuasaannya hanya sekedar di tangan, bukan di hati. Ya makanya banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya puasanya kita kenal dengan puasa Daud. Bukan mumpung hartanya banyak kemudian hidupnya enak-enakan, nggak begitu. Ya beliau ingin jadi tetap zuhud di dunia. Ya beliau menghabiskan waktunya kalau siang berpuasa, kalau malam kita tahu salat malamnya. Ya sehingga dikatakan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud, dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Dan bisa jadi Nabi Daud sebagai seorang ayah nantinya berharap ini adalah contoh terbaik untuk mengajari anak-anak bagaimana bersikap dengan harta, bagaimana bersikap dengan kekuasaan. Dan kita tahu nanti lahir Nabi Sulaiman. Tapi apakah bisa dipastikan anaknya itu nanti seperti harapan Nabi Daud yang menjadi anak yang luar biasa, menjadi nabi, menjadi? Belum tentu. Ya belum tentu. Manusia boleh berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, tapi hasil itu laki-laki harus kita serahkan kepada Allah. Makanya dikatakan wa wahabana lahu Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami hibahkan kepada Daud seorang anak bernama Sulaiman, ni'mal abdu, hamba yang baik, ya hamba yang terbaik. Dan Nabi Daud juga sama, ya Allah anggap sebagai atau Allah sebut sebagai hamba-hamba Allah. Ya bagian dari hamba-hamba Allah. Nabi Daud awwab, ya seorang yang selalu kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman juga awwab. Jadi plek antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Ya, ini bisa kita ambil konsep dalam keluarga. Kalau ingin anak yang seperti apa, kita harus hadirkan itu dalam diri kita. Tapi apakah bisa menjadi kaidah baku? Pasti kalau kita lakukan ini hasilnya begini. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita boleh kemudian mengambil konsep-konsep itu ya untuk kita praktekkan di keluarga kita. Ya, dan insya Allah itu menjadi sebab, menjadi wasilah. Tapi kalau kemudian memastikan pasti hasilnya begini, nah itu kita tidak beriman kepada Allah Al-Wahhab. Masalah iman kita kepada Allah Al-Wahhab. Ya, karena yang demikian murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian tidak baik sebagai orang tua, tapi Allah hadirkan anak yang baiknya luar biasa. Itu hibah. Ya, ada orang tua yang kemudian baik luar biasa, berusaha ingin punya anak yang baik. Ternyata tidak Allah berikan. Ya tidak ada masalah karena Allah melihat amalnya, tidak melihat hasilnya. Tapi jangan pernah kemudian ya kita melupakan Allah dalam hal ini dan lebih fokus pada sebab dan lupa kepada musabab.